Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Azizak Syam, NIM 20020460033, Program Studi Hubungan Internasional Kelas A. Aku pengen sedikit sharing mengenai hal-hal ataupun salah satu pertanyaan yang paling sangat-sangat sering aku pertanyakan dalam kehidupanku. Dan aku harap dari apa yang aku sampaikan, apa yang aku ceritakan, apa yang aku jelaskan, kalian bisa memetik salah satu poin-poin plusnya dan hal-hal yang sedikit eh, tidak bermanfaat, istilahnya kayak negatif gitu, kalian gak usah ambil, kalian bisa singkirkan jauh-jauh dari layar ini, kayak gitu. Padahal nggak bisa disingkirkan. Nah, di sini salah satu pertanyaan yang sangat sering aku tanyakan dalam kehidupanku ialah apakah saya ini termasuk orang yang dikategorikan sebagai people pleasure. Sederhananya seperti ini, teman-teman mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu people pleasure. People pleasure ini bisa dikatakan sebagai seseorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan mengesampingkan pribadinya, dengan mengesampingkan dirinya sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Namun sebenarnya saya tidak mau menjudge diri saya bahwa saya ini people pleasure gitu. Namun untuk beberapa pertemanan saya, di lingkup pertemanan saya, sering banget saya dimention dengan kata-kata seperti itu untuk beberapa orang ya. Nah, sebenarnya hal ini salah satu hal yang sering saya dengar dari teman-teman saya, teman-teman terdekat saya. Salah satu kalimat yang saya paling ingat adalah jangan selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain ketika kamu merasa bahwa kamu nggak mampu untuk menyenangkan orang itu, kamu nggak mampu untuk membahagiakan orang itu. Bukan dalam tanda kutip seperti pacaran gitu ya, maksudnya dimanapun itu, sama siapapun itu, teman, sahabat, pokoknya semua itu, sekalipun keluarga mungkin ya. Di sini sebenarnya saya menempatkan diri saya sebenarnya pernah mengalami beberapa gejala-gejala yang termasuk dalam orang yang dikatakan sebagai people pleasure gitu. Nah, saya sudah membaca beberapa sumber yang selama ini saya cari-cari, saya gali-gali mengenai informasi mengenai apa aja sih kebiasaan-kebiasaan orang yang bisa dikatakan sebagai people pleasure. Saya penjelasan sederhana itu penurut aja ya. Nah, salah satunya itu adalah sulit mengatakan tidak. Kenapa sulit mengatakan tidak? Untuk saya pribadi, hal ini salah satu yang paling sering saya rasakan. Namun untuk saat ini, alhamdulillah sudah sedikit berkurang karena nanti saya akan sedikit sharing apa sih yang membuat saya bisa sampai di titik ini gitu kan ya. Sulit mengatakan tidak. Di sini sulit mengatakan tidak sama halnya dengan selalu mengiyakan apapun yang orang lain katakan atau orang lain meminta tolong kepada diri saya atau kepada saya gitu kan ya. Semisalkan orang lain membutuhkan bantuan saya, sebisa mungkin kayak berusaha mengiyakan gitu. Nah, walaupun sebenarnya dalam diri saya tuh nggak bisa, tapi saya berusaha untuk kayak harus bisa gitu loh, karena orang ini butuh banget saya. Sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi saya berusaha untuk ya udah dia minta tolong saya, berarti dia udah percaya sama saya, harus gini, harus bisa ngebantu dia kan ya. Sebenarnya tuh pemikiran yang sebenarnya salah gitu kan. Itu yang pernah saya rasakan. Kemudian yang kedua, sering meminta maaf bukan pada tempatnya. Nah, sebenarnya ini juga salah satu hal yang sangat-sangat sering saya rasakan, kebiasaannya lebih tepatnya, dimana bukan meminta maaf pada tempatnya. Di sini bukan saya terlalu rajin untuk maaf ya gitu enggak gitu, tapi saya berusaha untuk memberikan kesan kepada orang lain, apalagi orang yang bisa dikatakan itu hanya pertemuan sekali seumur hidup dengan orang itu, misalkan seperti itu. Jadi ketika saya bertemu dengan orang lain, ketika saya merasa kayaknya tadi aku habis nyinggung dia atau kayaknya tadi aku habis istilahnya kayak menyakiti hatinya dia, walaupun sebenarnya nggak kenapa-kenapa,
cuman sayanya aja yang berlebihan gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh guys gitu. Dan itu yang kadang saya minta maaf ya tadi kayaknya saya salah gini 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 gini. Itu sebenarnya nggak boleh, itu menurut saya terlalu over gitu kan ya. Terus tuh yang ketiga, tidak punya waktu luang. Sebenarnya untuk tidak punya waktu luang untuk diri saya sendiri itu, untuk dulu itu saya rasakan banget, karena saya berusaha untuk misalkan nih hari ini aku bertemu dengan beberapa orang, aku merasa kayak tadi aku ketemu sama dia, aku tadi ada gini-gini nggak sih, aku tadi ada marahin dia nggak, atau aku ngejek dia nggak, atau intinya kayak ninggalkan kesan nggak baik gitu ke orang itu gitu kan ya. Jadi kayak berusaha waktu waktu untuk diri saya sendiri, untuk fokus untuk diri saya sendiri tuh kayak nggak ada gitu loh. Kayak fokus untuk bukan image ya, tapi berusaha untuk kayak orang itu nggak kenapa-kenapa dengan saya gitu kan ya. Dan itu salah satu kayak, sampai pada saatnya saya ngerasa aku nggak ada waktu untuk diriku sendiri. Semisalkan kalau zaman sekarang kan kayak waktu luangnya tuh bisa diistilahkan dengan me time, waktu untuk dirinya sendiri. Nanti saya akan sharing apa sih me time yang sering saya lakukan gitu. Nah, saya senang banget ini untuk me time itu. Yang pertama, saya senang banget nonton drakor. Kemudian saya juga senang kayak ngadain konser buat diri saya sendiri, karena saya suka nyanyi. Saya suka kayak konser, bisa tuh di kamar saya bisa nyanyi sampai 10 sampai 20 lagu yang benar-benar menyatakan bahwa itu menyatakan perasaan saya pada saat itu juga. Itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang selalu saya pertanyakan sebenarnya dalam kehidupan saya, ataupun sederhananya pertanyaan yang selalu tersirat dalam pikiran saya, dan saya sudah menemukan jawabannya itu, dan saya dalam proses untuk mengurangi hal itu, merubah hal itu, untuk merubah secara keseluruhan langsung dan dalam waktu yang singkat itu sebenarnya mustahil. Tapi apa salahnya kita untuk mencoba, untuk selalu belajar. Semangat terus dan salam berproses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.